Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM C0D024011 dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari pencatatan akuntansi pajak atas pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Oke, pencatatan akuntansi mekanismenya itu pengakuan pendapatan dan penjualanan. Pengakuan pendapatan. Prinsip akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan prinsip akrual. Nah, pada saat transaksi terjadi, terdapatlah manfaat ekonomi bukan saat kas diterima. Nah, perspektif pajaknya itu, pajak mengakui penghasilan saat timbulnya hak untuk menerima penghasilan. Itu seringkali dia selaras dengan akuntansi, namun memiliki aturan khusus untuk objek tertentunya. Oke, lanjut ke pencatatan penjualan. Saat terjadi penjualan, perusahaan mencatat pendapatan sebesar nilai bruto transaksi. Yang pertama itu pencatatan nilai transaksi bruto. Kedua ada pengakuan piutang atau kas. Ketiga ada pemisahan unsur pajak atau PPN. Oke, selanjutnya itu ada pertambahan nilai PPN, pajak pertambahan nilai PPN. Yang pertama ada pemungutan PPN. PPN yang dipungut dari instrumen bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan pembayar. Kedua, kewajiban pajak. PPN keluaran dicatat sebagai kewajiban yang harus disetorkan kepada kas negara. Ketiga, ada dampak pelaporan. Pencatatan yang tepat memisahkan arus kas operasional dari titipan pajak negara. Oke, klasifikasi pajak penghasilan. Pajak bersifat final, pajak yang tidak dapat dikreditkan terhadap pajak utang akhir tahun. Penghasilannya tidak digabungkan dalam SPT tahunan. Nah, selanjutnya itu pajak tidak final, pajak yang dapat diperhitungkan kembali atau dikreditkan dalam perhitungan PPh tahunan di akhir periode tersebut. Oke, di sini ada komposisi objek pajak. Nah, objek pajak umum itu dia ditetapkan dengan tarifnya itu sebesar 85% atau PPh tidak final. Objek pajak itu dia komposisinya itu hanya 10%, dia bersifat final. Sedangkan kalau bukan objek pajak, dia itu 5% karena dia dikecualikan. Nah, estimasi distribusi jenis penghasilan dalam laporan keuangan korporasi umumnya. Oke, di sini ada penghasilan objek pajak. Nah, pertama itu penghasilan honorium. Dia bersumber dari pekerjaan atau jasa, dia tidak final karena dia PPh 21 sifat pajaknya. Nah, yang kedua ada usaha, kegiatan operasional itu tidak final karena dia termasuk sifat pajaknya itu di PPh 25 atau PPh 29. Nah, ketiga ada dividen, itu ada modal atau investasi sumbernya, dan sifat pajaknya dia bersifat final atau dia bisa juga tidak final. Nah, yang terakhir ada harta pemanfaatan aset, dan sifat dia itu umumnya dia final. Oke, selanjutnya di sini ada sumber kemampuan ekonomi. Yang pertama dia ada laba usaha dari aktivitas komersial utama dan perusahaan. Yang kedua ada investasi, itu pendapatan dari bunga, dividen, dan royalti. Yang ketiga dia ada jasa profesional, itu seperti imbalan atas keahlian dan jasa yang diberikan. Oke, lanjut. Di sini ada bukan objek pajak. Nah, penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak berdasarkan regulasinya, itu pertama dia ada di warisan atau sumbangan tertentu. Yang kedua ada warisan dan hibah keluarga saudara. Ketiga ada dia beasiswa dan klaim asuransinya. Dari tiga itu lah yang bukan objek, kita sebut objek pajak. Oke, di sini ada konsiliasi fiskal. Dia itu penyesuaian laba. Proses penyesuaian laba akuntansi atau komersial itu menjadi laba fiskal karena dia berakibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan atau objek berdasarkan versus kayak bukan objek. Jadi laba akuntansi itu bisa ditambah atau dikurang koreksi fiskalnya, dan itu bisa menghasilkan laba kena pajaknya.
Baik, ini kesimpulan dari materi saya. Pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi penghasilan adalah kunci bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara akurat dan menghindari resiko sanksi hukum. Nah, baiklah, dari sini hanya ini saja materi yang bisa dapat saya berikan. Saya ucapkan sekian terima kasih dan maaf jika saya ada salah kata.